Udah pokoknya nggak usah balik, kalian nggak usah balik ke Bantar Gebang, udah di sini aja. Sampai tuh lahir anak ntar gitu kan. Tahu-tahu dia cerita, sebenarnya ada yang mau saya ceritain nih. Di Bantar Gebang itu saya waktu dari mulai malam pertama tuh saya diimpiin. Itu katanya diimpiin tuh di dalam dinding rumah itu isinya tuh itu ular. Kayak orang kan kalau mau ajan tuh ada selawat-selawatan gitu kan. Pas mama lagi berdiri, bapak tuh lagi gini-gini itu toke tuh lagi mau buang anak toke banyak mas, lumayan toke 10 mah ada kali tuh. Tahu-tahu pas mama berdiri gini, lah tuh ada anak laki-laki. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di rumah berhantu yang ada di daerah Bantar Gebang, Bekasi. Dan beliau ini bersama suaminya ngalamin kejadian yang nggak ngenakin banget nih. Sampai akhirnya pindah dari rumah itu. Akhirnya nggak boleh balik lagi ke rumah itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah nih udah ada Mama Titin. Halo Ma. Halo Mas Gilang. Ma, makasih ya udah datang ke sini buat sama-sama. mau nyeritain ini. Ma, akhirnya datang juga nih mau nyeritain ini. Dan kenapa nih mau nanya sebelumnya kenapa tinggal di rumah yang di Bantar Gebang itu katanya cuma sebulan, sekitar sebulan ya katanya. Iya, kurang lebih sebulan lah. Kenapa gitu. tuh? Ya karena gimana ya, kalau menurut mama tinggal di situ karena kan bapak bolak-balik masuk rumah sakit, suami kan. Semenjak Gitu. tinggal situ? Iya, 2 kali masuk rumah sakit gitu. Terus ada banyak kejadian aneh, mama juga kayaknya rasanya takut kayak diawasin di rumah itu gitu. Kebetulan juga mama kan lagi hamil muda. Oke. Gitu. Jadi ya mama ya awalnya mah kita pokoknya punya kedepannya itu mama pikir ya bisa jadi tempat tinggal untuk kedepannya, tapi ternyata ya keadaan segitu akhirnya mama dilarang balik lagi setelah bapak beberapa kecelakaan yang takutnya keluarga itu takutnya ntar kalau kecelakaan ketiga kalinya takutnya kita kenapa-napa. Jadi ya jadinya dengan alasan itu Bu akhirnya keluarga melarang kita balik lagi ke rumah Bantar Gebang itu sampai kecelakaan, sampai bapak lupa ingatan kan karena gegar otak itu. Dan ini FYI buat teman-teman di rumah, Bantar Gebang tahun berapa Mas? 93. Tahun 93 tuh nggak seramai sekarang. Sepi dulu ya? Sepinya minta ampun, sawahnya masih banyak, kebunnya masih banyak. Pokoknya kalau ke Bantar Gebang seperti kita pulang ke kampung. Iya. Gitu kayak loh. Sekarang lah ya. Ibaratnya bedanya 180 kan, derajat. Kalau sekarang nih kita ke Bantar Gebang tuh tiap sudut tuh ada aja rumah kan. Iya betul. betul. Udah rame banget Wah dulu. pokoknya pusat bisnisnya juga udah lumayan. Kadang-kadang mama tuh kadang nggak nyangka seperti itu, tapi itu ya? Iya sepesat itu. Tapi mama juga ya berpikir ya pesat itu. Tapi kalau seandainya mama tinggal di situ membahayakan keselamatan suami mama ya dengan mama juga ya untuk apa gitu. Tapi ya, akhirnya mama berpikir ya itu namanya bukan rezeki kita lah. Benar. Gitu, ini ditahan dulu Maya ceritanya, jadi nanti diceritain detail gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mama Titin, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih yang mau cerita, datang langsung ke sini. Caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa klik link di bio-nya itu ya. Oke Mah, langsung kita mulai ya Mah ceritanya. Oke. Jadi gini ya. Ini mungkin salah satu cerita dari hidup mama ya, salah satunya yang ya mau berbagi lah, sharing gitu ya. Mungkin ada juga cerita yang sama seperti mama gitu. Jadi kejadian ini waktu mama masih berumah tangga, bukan masih, baru berumah tangga. Itu sekitar tahun 93. Mama menikah itu tahun 92 bulan Desember.
Dan setelah menikah itu mama ikut ke rumah mertua, Pondok Mertua Indah. Oke, itu Pondok Mertua Indah. Di daerah Kemayoran gitu. Terus ketika mama di sana, ya mama akhirnya kira-kira kosong dari mulai Desember itu akhirnya mama hamil lah ya, hamil muda tuh. Ketika mama hamil 3 bulan, mertua mama tuh sempat ngomong berdua ya, mama sama suami gitu. "Gu, ini ditawarin rumah. Salah satu pokoknya Mas Tarno itu punya rumah di daerah Bantar Gebang. Katanya sih belum lama kosong gitu. Kira-kira kamu mau nggak nempatin di sana gitu. Kalau kamu misalkan kamu sama Titin betah, itu bisa dibeli rumah itu gitu." Mama juga sebenarnya sih belum ngerti daerah Bantar Gebang tuh seperti apa gitu ya. Gitu tuh akhirnya ya udah yuk kapan-kapan kita ke sana gitu. Singkat cerita akhirnya mama ke sana ya sama bapak suruh bayar rumah itu. Rumah itu yang cukup luas sih gitu. Tapi mama juga agak kaget sedikit di situ tuh masih perkampungan gitu, suasananya benar-benar suasana masih perkampungan, Mas Gilang sepi gitu. Orang pasar Bantar Gebang aja masih tradisional banget gitu, masih pasar becek gitu kan. Ya menurutnya katanya sih, menurut cerita dari mertua kan bilangnya itu kalau rumah itu belum lama katanya kosongnya. Oke. Tapi buat mama sih mau kosong lama, mau kosong baru, yang penting kita berdua mandiri gitu loh nih jadinya. Pas ke belakang, kita belum tahu dalam posisi rumahnya seperti apa ya, denanya kita sih udah tahu, pokoknya depannya seperti itu, depannya tuh ada pohon rambutan pendek tapi banyak buahnya gitu rambutan itu. Terus depan rumah yang mau mama tempatin itu ada 2 rumah. Terus di samping ada rumah, tapi kalau di sampingnya, samping kanan itu ada kayak kebun singkong. Terus dari kebun singkong tuh ada jalan setapak. Kita kan tadi belum tahu tuh kalau itu ada jalan setapak. Awalnya kita tetap dari depan arahnya gitu. Di situ tuh sawah luas, tapi kalau untuk buat mama kayak itu cukup bagus, asri lah, adem gitu kan. Pas mama ke belakang tuh berdua sama suami, mama ngeliat itu pintu dapurnya itu, di depan pintu dapur tuh ada kayak pohon nangka gitu loh Mas Gilang, cukup gede pohon nangkanya. Jadi jarak dari pintu dapur ke pohon nangka itu paling ya berapa meter, 20 meter kali ya. Orang kita buka langsung 3 langkah aja langsung pohon nangka gitu kan. Iya, mama lihat sih kayaknya buah nangkanya banyak. Cuman kan kalau mengganggu aktivitas seandainya gitu mama jadi pindah di sana kan kesannya mengganggu aktivitas kita keluar. Karena kebetulan di sana itu tuh Mas Gilang belum ada, jadi zaman dulu itu ya belum ada pam, jadi kita benar-benar hampir semua tuh pakai mesin pompa yang gini yang manual itu ya? Iya yang manual, naik turun. Betul iya, itu adanya di posisinya di luar dia. Kita salahnya itu waktu kemarin tuh belum tahu dalamnya. Waktu pertama kita datang itu kita nggak minta kunci, cuman pengen tahu luarnya aja suasananya gitu. Kalau kita udah minta kunci kayaknya kita udah pasti mau pindah ke situ gitu. Jadinya udah penting kita suasana pertama gitu. Kalau suasananya nyaman ya kita insya Allah pindah gitu kan. Akhirnya gimana Dek? Ya udahlah kalau Mas merasa enak ya saya juga ngikut suami ya gitu kan. Cuman kayaknya ini di depannya itu kan dulu tuh nggak pakai keramik Mas Gilang, jadi cuman pakai ubin yang kayak plesteran semen. Jadi depannya, dan mama sempat ngintip-ngintip sama bapak ngomong gini, kayaknya juga di dalamnya juga kayaknya plesterannya udah mulai agak rusak-rusak tuh Dek, itu mungkin harus kita benerin kali Dek ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa lah, tapi Mas nggak apa-apa nih jauh, karena kan jaraknya dari bapak kebetulan kerjanya di Pulau Gadung gitu kan, di kawasan Pulau Gadung, jadi kan lumayan cukup jauh gitu loh. Itu Bantar Gebang. Cuman kan karena kita punya impian lah, pengen punya rumah gitu loh. Ya namanya kita dulu masih muda gitu kan, pengen punya, nggak apa-apa lah, biar sepi, yang penting kita itu rumah sendiri gitu kan. Ya udah nggak masalah gitu. Akhirnya udahlah bilang ke mertua kita, kayaknya ya udah nggak apa-apa lah Bu, tinggal di sana. Iya gue nggak masalah katanya, ntar kalau kamu betah kamu bisa dicicil, itu masalah pembayaran mah cincai lah sama saudara gitu kan, bisa nyicil gitu kan, daripada rumah itu nggak ditempatin. Itu kalau nggak salah mama masih ingat itu luas rumah 150 meter, kan lumayan kan, besar kan. Jadi dari rumah yang kata kamar mama itu ke sampingnya itu masih ada tanah Mas gitu, masih ada tanah lah, kira-kira dari sini ke situ lah masih ada. Jadi kan ada jemuran juga tuh yang dekat mesin pompa. Udah gitu, terus akhirnya udahlah kita cari
itu akhirnya kita perbaiki, kita renovasi ya. Mama masih ingat itu renovasi hampir 2 juta lebih. Zaman dulu 2 juta lebih, bayangin itu cuman bener-bener uang tabungan kita gitu loh. Bapak kan sebenarnya sales tuh kerjanya ya, tapi nggak apa-apa lah Dek. Uang kita habis, tapi kita kan ada rumah gitu kan, ntar bisa nyicil gitu. Mertua Mama itu kan udah haji ya, tapi dia pintar. Orang pintar gitu, banyak pasiennya ini di luar dari cerita Mama, tapi emang Mama tahu gitu, beliau banyak gitu yang percaya sama beliau gitu, banyak diobatin sama Bapak. Ya udah kamu pindahnya nanti aja nih, Mama masih ingat. Itu pindahnya Mama tahun 93, tanggal 21 Juni, 1 Muharram. Pas 1 Muharram pindah gitu. Ya udah kata, kita bikinlah beberapa besek, berapa puluh besek lah untuk tetangga-tetangga gitu kan. Akhirnya kita pindah tuh hari Sabtu. Ya kita pokoknya rombongan tuh diantar lah sama dari keluarga Mama, keluarga suami tuh ya udah. Mama sekali mengenalkan diri, Bu, Bapak saya pindahan ini baru di rumahnya ini gitu. Oh rumahnya si ini ya, ini pokoknya entar Mama sebutin ya, pokoknya itu rumahnya Pak itu udah tahu gitu. Oh itu rumah yang kosong ya, sekarang tempatin ya udah alhamdulillah daripada kosong gitu, pada ngomong-ngomong kayak gitu. Iya gitu. Udah punya anak Mbak? Enggak, belum. Ini masih di kandungan gitu. Oh ya udah, bagus lah. Jadi rame entar di pojok kata dia gitu. Udah nih, selesai kita nganter-nganterin besek. Yang sebagian itu kan akhirnya kan yang udah tadi yang nganterin itu kan akhirnya pulang tuh ya. Udah sore tuh kan udah, pokoknya sore pada pulang semua. Termasuk juga mertua Mama juga kan nggak bisa. Padahal mertua Mama dua-duanya tuh masih kerja. Semua orang kerja, semua pegawai gitu kan. Akhirnya kan yang tinggal di situ tuh tinggal orang tua Mama. Ya udah dengan percaya dirinya mau gini. Udah Tin tenang aja Tin. Pokoknya emak di sini 4 hari. Kalau perlu 5 hari nemenin Titin gitu kan. Oh ya udah makasih. Mama agak tenang nih ada yang nemenin. Terus udah gitu ceritanya kan udah waktu mau tidur nih ya. Udah nih ya. Enak nih Tin tempatnya di sini Tin. Mana adem nih Tin. Udah kayak di Sukabumi nih Mama, kebetulan emak tuh orang Sukabumi. Kayak di Sukabumi nih Tin, adem Tin. Air bagus, pokoknya bla 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 lah, kalau cerita kayak gitu pokoknya. Kata suami gini, Bu, kalau suami kan namanya dia orang Jawa manggilnya Ibu, jadi nggak manggil emak, manggilnya Ibu. Bu, kalau bisa emak kan pengen tidurnya nggak mau di kamar, maunya jadi di ruang tamu Mama itu jadi ini kaca, ini jendela kaca tuh, jadi kaca doang gede begitu. Kaca doang, jadi nggak ada bukaan, nggak pokoknya kaca doang gitu. Terus ininya pintu kan, jadi emak tidur di sini, yang depan kaca itu, manjang begini. Bener nih Bu tidur di situ, kasihan nih Bu tidur di situ, udah tua mana boleh tidur di situ. Enggak di sini enak Bu gitu. Dikasih kayak kasur lantai sama karpet. Udah ya kita tidur nih. Malam pertama udahlah, pokoknya ya malam pertama itu kan jatuhnya malam Minggu. Malam Minggu ya udah karena Mama juga namanya kita beres-beres kan capek ya, udah tidur begitu. Mama juga nggak tahu cerita Bapak sama Mama tuh tidur bagaimana juga nggak tahu, itu udah blek kayak tidur. Ya biasa aja, Mama juga biasa, sama Bapak biasa. Ya kita ngeliat, jatuhlah sampai malam gitu kan, malam kedua nih, pokoknya udah normal biasa aja. Mama juga kayaknya ya karena malam pertama itu karena kecapean jadinya ada apapun kita nggak bakalan dengar gitu, udah blek gitu capek gitu kan tidur kan. Nah pas malam kedua itu Mama sebenarnya Mama tuh agak curiga ngelihat emak tuh sama Bapak kayak orang gelisah-gelisah gitu. Cuman biar namanya juga orang tua kali ya, orang tua ada yang dirasa kali apa masuk angin gitu. Mama nggak begitu terlalu ini Mas Gilang. Udah mau tidur tiba-tiba itu ya tengah malam jam-jam 11 apa ya, setengah 12 jam dok gitu. Pas mau buka Bapak yang buka, bukan Mama. Mama sih masih di kamar duduk begini. Ya, ada apa? Terus kata Emak gini, Emak tidur di dalam ya, di sini ya di kamar berdua tuh sama Bapak megang bantal gitu kan. Iya ya udah. Ibu tidur sama Titin, saya tidur sama Bapak ntar di bawah gitu. Memang nggak cerita apa-apa, cuman Mama sempat ngelihat biar gimana juga ngeliat orang tua panik kan juga kelihatan kita buka orang tua kan. Cuman Mama nggak cerita apa-apa, kita langsung tidur tuh udah. Sampai subuh lah kita subuh, terus sarapan lah kita tuh udah sarapan. Mama ngomong gini, Tin, Ma pulang aja ya, gitu. Kata Mama gini, loh kok pulang sih? Katanya mau nginep. Enggak Ma pulang aja gitu. Tapi nggak ngomong ada apa. Emang kenapa sih Ma? Enggak kenapa-napa, pokoknya Mama pulang aja gitu. Namanya orang udah tua minta pulang, ya mau bagaimana?
Lah katanya mau 4 hari, mama masih neken 4 hari 5 hari kan mama pikir kan, lumayan nih ada temennya gitu kan, mama jadi nggak sendiri-sendiri banget gitu kan. Terus akhirnya ya kata suami, udah nggak apa-apa, namanya mama pulang, bapak udah nggak apa-apa. Ya udah ya Bu, zaman dulu kan belum ada angkot tuh masuk, karena kita kan masuk lumayan ke dalam kan dari Jalan Raya Bantar Gebang itu, kita masuk ke dalam tuh, Rawa Panjang ya, Jalan Rawa Panjang itu, masuk ke dalam itu ya lumayan gitu, jadi satu-satu dianterin. Baru kita dapat angkot tuh, yang jurusan langsung ke terminal Bekasi, ada di Jalan Raya Rawa Panjang. Udah kan mau nggak mau ya udah pulang, akhirnya kan udah mama sendiri tuh ya. Sebenarnya tuh ya mama udah mulai timbul keanehan tuh ya. Sore sebenarnya nih. Setelah udah pulang, udah iya pulang. Iya, sore tuh mama ngerasain kayaknya tuh mulai abis sholat asar. Abis sholat asar itu ceritanya mama tuh, kayaknya badan nggak enak, mau pengen itu mandi air anget, masak air nih. Ya. Zaman dulu kan kita belum pakai gas kan, pakai yang colok, kompor colok itu, butterfly itu yang colok, kompor minyak kan. Iya. Cuman kayaknya perasaan mama tuh kayaknya kan ini kan modelnya rumah mau ke dapur, ke kamar mandi itu kan kayak lorong begini ya Mas Gilang. Di sini tuh pintu samping yang mama bilang tadi ada pohon nangka gitu yang mau bisa untuk keluar. Nah jadinya dapurnya tuh memanjang begini, di pojoknya baru kamar mandi. Terus pas mama mandi tuh kayaknya kita kan setiap manusia pasti punya feeling gitu kan, kalau kita kayak ada yang ngeliatin tuh kita punya, cuman mama kadang-kadang enggak, ini perasaan gue, yang penting kan gue punya rumah gitu kan, punya perasaan gue, pokoknya ada kebanggaan, cuman ntar ini jadi rumah gue nih gitu kan. Ini udah nih mama udah sholat asar, terus mama tuh kayak mau, ya kita kan pengen tengok-tengok ke depan gitu ya. Cuman itu hawanya kayak ada yang ngeliatin gitu. Udah mulai merasa kayak mama ke ruang yang kata mama bilang kamar udah kayak ya setengah gudang lah. Karena kayak zaman dulu kan waktu pernikahan itu kan orang sering ngasih kado gitu Mas. Ada apa, kebanyakan gelas kan. Jadi itu isi gelas semua gitu, kado-kado gitu ya. Tapi yang bikin mama tenang cuma di daerah kamar tidur aja. Kalau mama udah masuk kamar tidur tuh kayaknya merasa gue udah terlindungi nih kalau di kamar tidur nih, kayaknya gue kayak nggak ada yang ngeliatin gue tuh, nggak ada gitu perasaan. Kalau tapi kan secara masuk akal kan kayak sesuatu seperti itu kan tembus kemana aja gitu, cuman nggak tahu kalau masuk kamar itu rasanya tuh kayak ada mama udah terlindungi gitu aja gitu kan. Pas hari Selasa bapak tuh gini pulang, mama nungguin tuh ya, pas pulang kira-kira jam abis sholat isya tuh gini, Dek, ke rumah ibu aja yuk, ngajakin ke Kemayoran. Kata mama, kenapa sih Pak gitu, kenapa sih Mas gitu, kadang mama kan manggilnya Mas, kadang Pak gitu ya. Udah yuk ke rumah ibu aja. Itu berangkat Mas Gilang itu kira-kira jam 8-an lah kita siap-siap jalan. Dia pelan gitu naik motor itu ya sampai Kemayoran. Sampai Kemayoran tuh badannya panas, sampai mukanya aja merah gitu ya saking panas. Kata ibu, kamu kenapa gitu. Akhirnya dibawa ke dokter. Pas sampai dokter nggak taunya katanya ini udah tifus, bukan gejala lagi. Langsung suruh dirujuk ke rumah sakit Husada, Mangga Besar. Udah agak sembuh, udah mendingan. Pulang yuk Dek, kata dia gitu. Pulang ke Bantar Gebang ke rumah gitu. Yang namanya kita lagi pede-pedenya punya rumah baru gitu loh Mas Gilang. Akhirnya ya udah yuk, terus kata ibu mertua, kamu udah sehat mau pulang? Iya Bu, udah sehat lah pulang gitu kan. Akhirnya pulang tuh ya. Nah setelah mama itu, bapak kan langsung berangkat tuh kerja di Senennya kan. Akhirnya mama sendiri kan di rumah. Pas mama sendiri di rumah itu, mama kan ngejemur samping. Tahu-tahu bude samping ngomong begini, Tan, jemur gitu. Dari kan antara rumah mama di sini, jadi tanah di sana di Bantar Gebang tuh kayak atas bawah begini Mas. Iya, jadi nggak rata gitu kan. Ini rumah yang mama, ini mama ngejemurin di sini. Dia langsung begini gitu. Tan, katanya, orang kok nyapu setiap malam. Kalau lagi hamil nggak boleh nyapu tiap malam. Terus dia ngomong Jawa, mama nggak ngerti. Pokoknya intinya pamali lah gitu, nggak boleh gitu. Mama tuh sempetnya agak ragu lah, perasaan gua kan baru pulang semalam gitu kan. Kan minggu kan pulang kan. Jadi kan bapak kan Senin tuh kerja gitu kan. Nah udah sampai situ udah tuh. Mama tuh sebenarnya agak deg-degan juga. Perasaan kagak ada yang nyapu, siapa? Gue juga baru pulang semalam kan gitu. Udah tuh.
Terus sorenya tuh mama tuh sholat asar. Oke. Sholat asar, mama terus pengen nyapu depan. Di depan itu kan karena ada pohon rambutan, kan banyak tuh kayak daun-daun kering rambutan kan, mama nyapu. Pas mama lagi nongkrong, tiba-tiba ibu yang depan rumah itu nyamperin mama. Tan, maaf Tan, sambil bawa lele, terus udah gitu, Tan, ini katanya ibu kasih lele gitu. Oh dari mana Bu? Ini ibu habis nguras kolam. Oh ya udah lele aja taruh menyapu. Iya kemarin juga ibu minta maaf habis ngambil rambutan gitu. Tiap malam orang digedor-gedor, Tan, minta rambutannya ya. Ada cucu dia dari Bogor katanya gitu. Terus udah gitu yang aneh dia ngomong begini, Tante katanya tiap malam kok nyapu jangan pakai sapu lidi, orang lantainya ubin kok nyapu tiap malam pakai sapu lidi gitu. Tapi mama nggak jawab iya, tapi mama takutnya itu sekali lagi takut yang memanjang seperti itu gitu. Itu kan mama udah mulai agak-agak ya Allah, kayak di rumah ini udah banyak keanehan banget gitu kan. Udah nggak ada masalah tuh Mas, terus sampai seminggu itu tuh nggak ada masalah tuh. Nah kira-kira hari Sabtu dia kan masih libur nih ya, ada libur Sabtu. Mama tuh ceritanya tuh mau maghrib, Mas ngomong gini, Dek, ada toke Dek, banyak anak toke di kamar itu, di kamar gudang itu. Kebetulan tuh jadi pondasi rumah itu ada yang nggak nempel ke tanah Mas. Jadi di sini di sini ubin, jadi ada sekat segini, jadi yang bisa ke kebun samping gitu loh. Jadi ada lubang-lubangnya segini gitu loh Mas, lubangnya gitu. Terus udah gitu, ya udah Pak dibuang gitu. Mama berdiri antara pintu kamar itu sama nggak jauh dari pintu dapur itu loh yang untuk keluar gitu, yang dapur itu. Pas mama gitu, mama sempat nggak dengar suara kayak orang kan kalau mau ajan tuh ada selawat-selawatan gitu kan. Pas mama lagi berdiri, bapak tuh lagi gini itu toke tuh lagi mau buang anak toke yang banyak Mas, lumayan toke 10 mah ada kali tuh. Anak-anak toke segede-gede kayak cecak. Tahu-tahu pas mama berdiri gini, lah tuh ada anak laki-laki. Iya beneran Mas, itu anak laki-laki sekitar umur 7 tahunan. Tapi mama tuh nggak banget. Ini anak tuh, mama cuman kayak orang nggak, lu siapa, lu datang dari mana, nggak, cuman mama, kamu siapa? Gitu. Udah maghrib, ntar emak kamu nyariin. Anak itu cuman senyum aja, anak kasih cakep gitu, nggak pucet, nggak nyeremin, cuman dia ketawa gitu doang. Terus ketawanya juga nggak nyeremin, kayak anak normal biasa gitu, cowok dibilangin. Terus, udah kamu pulang, ntar dicariin. Mama langsung bukain pintu kan, orang di belakang dia kan pintunya kan. Udah kamu pulang. Ya udah dia pulang, dia lewat pintu samping gitu. Udah mama kunci langsung, gimana Pak? Ya dia udah keluar, ya udah ditutup. Udah, ya udah saya mau mandi. Ya udah saya sholat maghrib, saya ngambil wudhu. Mama tuh bapak mandi, mama ngambil wudhu. Terus mama sholat maghrib. Gak lama bapak nyusul maghrib udah sholat, pokoknya udah ya. Singkatnya setelah makan, habis sholat terus makan, kita ngobrol-ngobrol. Orang kita nggak ada TV, zaman dulu juga nggak ada HP, jadi ya paling ngobrol aja, pokoknya curhat satu sama lain. Sepi betul sepi. Pokoknya sepi pisan, bukan musik banget. Waktu lagi cerita berdua itu, mama tahu-tahu kepikiran anak yang tadi. Iya. Langsung mama gini, di hati mama, lah tadi anak itu masuk dari mana ya? Kan pintu depan bawa kunci. Iya benar. Pintu itu juga gua kunci. Terus anak itu masuk dari mana? Tapi enggak mama bahas itu Mas Gilang. Karena mama takutnya gini. Misalkan gua bahas nanti ceritanya bisa melebar kemana-mana, ntar bikin gua takut lagi. Gitu kan. Mama mikirnya ke situ. Gitu. Ntar ke gua juga kan gua yang lama di rumah ini sendirian. Jadi enggak mama bahas tapi tetap aja hati mah jadi galau gitu kan. Kacau, ntar gimana ya gue ya? Ntar gimana gitu. Kayaknya jadi perasaan mama yang suka diliatin itu tuh sebenarnya mama tambah sugesti lagi gitu loh. Pokoknya ini kan ntar gue aja punya rumah di sini. Mama selalu punya itunya di situ terus gitu. Semangat mama di situ. Kamu punya rumah, apalagi ini udah gue keluarin duit udah 2 juta gitu, sayang gitu kan. Udah tuh. Hari berlalu lah sampai singkat cerita itu hari Rabu Mas. Mama kan kebiasaan Mas, selama tinggal di rumah itu, mama itu
Pokoknya kalau bisa sebelum maghrib, Mama tuh udah menyiapkan semua, minum, air panas di kamar itu. Mama usahakan Mama tidak keluar kamar sebelum suami Mama pulang. Pulang kerja. Karena ya itu yang Mama bilang, selama Mama di situ kayaknya Mama tuh kalau keluar dari kamar itu kayak diliatin gitu. Kita tuh rasanya kayak kamera pengawas gitu, kayaknya selama kita jalan tuh kamera tuh jalan aja. Kita kan merasa gitu kalau ada yang ngeliatin gitu. Apalagi ke dapur, kamar mandi itu suasananya udah beda banget Mas Gilang. Ya yang Mama rasain, tapi emang nggak pernah cerita sama suami karena takutnya ntar kalau suami takut-takut gue suruh pindah lagi ntar. Sayang nggak mau gitu kan. Pokoknya selalu Mama siapin tuh ya. Nah itu tumben hari Rabu itu tuh Mama tunggu sampai jam 8 kok. Kebetulan Mama juga nih, maaf ya, Mama tuh kebelet pipis. Kok nggak pulang-pulang, mau pipis di kamar mandi buat takut gitu ya. Loh, kira-kira 8:30 ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum gitu. Ya udah langsung ya alhamdulillah gitu kan. Tapi Mama juga alhamdulillah itu belum tahu itu suami atau bukan. Mama pokoknya dulu suara cowok. Pas Mama buka nggak taunya mertua Mama dateng. Mertua, adik ipar sama sepupu, terus sama ya Mama itu kayaknya masih saudara gitu. Tapi Mama nggak tahu namanya siapa gitu, masih saudara. Rame itu datang jauh. Hah? Rame itu datang. Ada 4 orang gitu. Terus Mama celinguk gini, loh Mas Teguh mana gitu, nyari suami kan. Kok yang datang malah yang ditunggu-tunggu suami, yang datang mertua gitu kan. Mama tuh sebenarnya dalam hati Mama sebagai istri pasti kita punya feeling lah. Ada curiga kok tumben sih rame-rame gitu malam-malam lagi 8:30. Tahu-tahu ada ipar ngomong gini, Mbak, ayo Mbak, ayo enggak awalnya mertua dulu, ayo Tin ke Kemayoran gitu. Iya Mbak, ayo kata ada ipar. Sekalian Mbak mau salin. Sebenarnya hati Mama kok mau salin gitu ya, cuman Mama emang kenapa? Iya pokoknya mau salin aja lah, itu sekalian baju Mas Teguh juga gitu. Akhirnya Mama tuh sambil masukin baju tuh ya, Mama bingung ini kok jadi Mama disuruh ke Kemayoran, ada apa lagi nih dalam hati gitu. Cuman ya, Bapak kan maaf ya, Bapak mertua Mama tuh orangnya seneng guyon. Dia tuh orangnya pokoknya tipe-tipe orang yang santai gitu loh, orangnya sama kebetulan juga ya Mama akuin ya, mertua Mama tuh termasuk mertua yang sayang sama Mama, sama Mama gitu dua-duanya. Mama akuin tuh zaman itu pokoknya sayang lah sama Mama. Apalagi dia sering bercanda sama Mama kan. Ya udah Tin, ayo jalan katanya. Udah ayo gitu. Sampai Mama sempat gini. Ya entar dulu tuh payak Titin belum dulu sampai ke payak-payak. Mau mikir tuh. Terus udah cemilan ntar aja, udah ayo kita jalan. Sepanjang perjalanan Mama tuh sempat agak yang ya katanya sih feeling seorang istri itu sama suami ke istri ke suami kadang-kadang kuat gitu kan. Ada apa sih Mama coba deg-degan ini kayak Mama deg itu terus sepanjang perjalanan. Oke lah singkatnya sampai ke Jakarta nih. Pas sampai Kemayoran tuh sampai rumah lah ya. Pas sampai rumah Toto Mama masih nyari suami kan. Mas Teguh mana nih gitu kan. Mas Teguh mana gitu. Mama masih nggak ada nangis, nggak ada apa gitu. Tahu-tahu mertua Mama gini. Sifatin, Teguh tuh kecelakaan. Kecelakaan? Iya tapi nggak apa-apa. Udah kamu istighfar aja, sabar. Ingat tuh di perut kamu ada bayi gitu kan. Itu kan namanya itu juga kebetulan kan cucu pertama dari keluarga suami gitu kan. Terus di mana ini? Itu dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih gitu kan. Ya udah ntar kamu jalan itu bajunya ditinggal aja. Mama akhirnya udahlah singkat cerita Mama sampailah diantar sampai ke rumah sakit Cempaka Putih. Di situ di rumah sakit itu yang nunggu ibu mertua sama kakak ipar. Kebetulan kakak ipar tuh dilangkahin gitu kan, belum nikah kakak ipar tuh. Mama langsung, Bu gimana? Entar dulu Tin, istighfar ya. Kamu jangan masuk dulu gitu kan. Kayak kalau di rumah sakit Islam itu kan modelnya kalau seandainya satu unit kamar ini isinya berapa pintu gitu kan. Satu pintu itu biasanya berapa bed. Ya, berapa bed gitu kan. Teguhnya lagi tidur. Tapi kamu banyak istighfar ya katanya. Kamu ingat, itu kamu lagi hamil. Nanti kamu jangan kaget. Teguh itu kena kayak gegar otak ringan. Jadi kamu gak usah kaget kalau Teguh tuh ntar gak kenal sama kamu. Ini kan udah malam, kalau kamu mau, kalau ibu mertua Mama tuh terus terang aja orang yang paling lembut suaranya, nggak pernah gentak. Sepanjang Mama
pernikahan mama gitu ya sama bapak. Mama kalau inget tuh mama kadang sedih ya. Perhatian banget sama mama tuh, perhatian sekali. Udah gitu terus akhirnya ibu dipanggil sama perawat, Bu, udah bangun pasiennya gitu ininya Pak itu. Akhirnya mama diajak masuk ke dalam. Itu kira-kira jam 11-an lah ya, udah malam banget kan ya. Enggak, mama ntar dulu ya, mama kan duduk di depan dulu tuh ya. Sebelumnya mama duduk di depan tuh. Mama kan masih sedih gitu, nggak boleh nangis kan. Mama pokoknya Titin kalau sayang sama Teguh, sayang sama ibu, jangan nangis ya. Terus mama tuh nggak sengaja, mama tuh sempat ngomong gini, pantesan aja Bu. Itu kan ini kakak ipar mama berdiri di sini, ibu di sini duduk di samping mama. Kakak ipar mama di sini berdiri, sambil berdiri mama masih ingat ya sambil ngantongin itu tangannya di dalam kantong. Pesan aja Bu, Titin tuh kemarin ngimpi Mas Teguh pakai baju putih-putih atas bawah. Dengan entengnya kakak ipar mama ngomong begini, tenang aja Tin, tuh artinya si Teguh mau jadi pegawai kelurahan. Coba bayangin aja, mama sebenarnya kalau mama kagak sedih, udah kali udah, aduh apa gitu, tapi namanya, cuma namanya jadi cengol gitu. Apa sih gitu? Bener putih-putih ya kan? Karena baju putih-putih gitu. Terus ya udah tenang Tin, artinya si Teguh itu menjadi pegawai kelurahan. Udah lu katanya gitu. Terus akhirnya nggak lama baru tuh dipanggil. Bu, pasiennya yang ini udah bangun gitu. Ya udah akhirnya mau masuk ke dalam tuh ya. Pas masuk, ingat ya Tin, jangan nangis ya katanya. Apalagi udah malam nih takut ngeganggu. Takutnya mama histeris gitu itu ya. Pas mama lihat kebetulan bapak itu bednya itu ya. Jadi bednya ada 2, di sini kosong. Untungnya belum ada pasien tuh. Ini jadi di sini bapak tadi deket dinding yang kaca kan ada sekatan kalau di rumah sakit Islam itu satu kan sekatannya kaca gitu loh Mas bilang. Nah tidur di sini terus dia tuh ngeliatin kayak orang nggak kenal gini kayak. Kayak siapa sih, kayak orang baru kayak kita ibaratnya kalau ketemu sama orang sih gitu kan disamperin Bu gitu kan ibu, dia cuma ngeliatin ibunya aja kayak gitu, kayak aneh gitu, kayak disamperin sama kita tuh kayaknya siapa sih ini orang pada nyamperin gue gitu ibaratnya kali dalam ini mah cuman itunya mama ya. Dia terus tau-tau dia gini ngangkat kan tangannya itu kayak kan dia retak tangannya itu kayak dikasih gips segini gitu supaya itu tangannya supaya begini kan, tau-tau dia cuman sambil tidur gini, ini kenapa gitu. Terus iya itu kamu jatuh kata ibu mertua gitu pelan, itu kan ngomongnya lembut deh ya, itu kamu jatuh gitu kan. Dia ngeliatin mama terus mama gini, Mas saya istri Mas, ini Titin Mas, istri Mas. Saya lagi hamil Mas. Terus dia jawab gini, hamil sama siapa gitu. Lah gimana ceritanya? Itu ambil aja mama tuh pengen nangis gitu kan. Ibu langsung, iya ini istri kamu Bu gitu. Istri gitu kan. Ya udah. Iya ya udah kamu banyak istighfar ya. Udahlah singkat cerita ya. Terus udah gitu karena di situ juga untuk apa kita juga dikacangin gitu, dia kagak kenal sama kita kan. Akhirnya ibu ngajak, ayo Tin keluar. Takut mama kayak karena air mata mama tuh udah mulai ngendeng ya wajar ngeliat suami gitu kan, namanya itu kan pasti sedih kan. Udah singkat cerita hari kedua ya masih tahu. Cuman yang bikin mama sedih Mas Gilang jujur terus terang aja, sama suami mama itu emang rajin sholatnya. Dia rajin banget sholatnya tuh, berusaha tepat waktu kalau sholat itu dia tuh. Dia nggak kenal mama, nggak kenal semuanya, tapi itu kan kalau di rumah sakit Islam itu kan kalau azan itu kan sampai ke kamar-kamar kan. Allahu Akbar. Itu kalau azan dia nangis. Gini, ya Allah, saya mau sholat ya Allah, ya Allah, saya mau sholat ya Allah. Tuh gimana nggak sedih coba mama kalau begitu mama sedih. Iya Mas sholat. Dia tuh kalau dipegang sama mama kayak nggak senang gitu kalau dipegang. Ya, dia kayaknya mukanya daripada ntar gue diusir diomelin, mukanya cuma sabar ya Mas, sabar gitu Mama. Akhirnya mama, ya akhirnya setelah 2 hari lah mama udah mulai apa ya nerima lah ibaratnya ya ini memang ujian hidup. Cuman mama sedih ibaratnya mana anak pertama, entar kalau suami kenapa-napa ya maksudnya
Mama tuh jadi berpikirannya jauh gitu loh. Pikir kemana-mana. Iya kemana-mana. Ya terus gue gimana kalau sampai dia nggak inget sama gue sama sekali. Singkat cerita tuh, ceritanya itu malam hari Jumat. Tiba-tiba tuh hari Jumat tuh kayak kan lagi azan tuh Jumat tuh. Kalau sholat Jumat itu kan pokoknya ada sholawat-sholawatan yang kata ada apa kayak sholawatan yang manggil ini hari ini Jumat gitu kan. Ayo pokoknya Haimul Jumaah gitu kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kan kedengeran juga kan sampai kamar gitu ya. Tahu-tahu dia tuh tangannya gini tuh gini. Ngeraba-raba ke kaca sampingnya. Ngeraba, ini kan nggak bisa digerakin. Dia ngeraba sambil tidur, ngeraba-ngeraba, terus dia gini, ngeraba-raba gitu. Kayaknya lagi tayamum. Oh dia tuh gitu. Terus ya itu sholat gitu. Ya udah sholat udah. Tapi itu masih belum kenal juga sama mama, dia tayamum gitu. Kayaknya diingetin. Jadi ya artinya gini loh, dia tuh udah mulai inget gitu nih cara kalau sholat nggak bisa pakai air tuh pakai tayamum gitu. Dia kan artinya kan udah mulai ini ya gitu ya. Selain dia udah ingetnya cuma sama Allah gitu kan. Ya pokoknya mama setiap dia udah ajan dia nangis, mama ikut nangis gitu kan. Udah tuh ceritanya kejadian itu udah itu kan Jumat malam Sabtu tuh. Hari Sabtu subuh mas belum subuh itu juga ajan baru yang sholat tuh belum ada sholat belum ada pokoknya sholawat yang mengingatkan Allahumma sholli ala sayyidina atau gimana gitu ya. Tahu-tahu dia tuh kayak orang kayak mau setengah bangun begini. Dek, terus mama tuh enggak jawab, cuma ngeliatin aja. Kok saya ada di sini sih gitu. Oh, baru ingat. Iya. Terus dia kan sempet bangun begini, mama kan kaget kan, ini kan masih takutnya kenapa-napa. Tapi mama tuh nggak bilang, "Pak, jangan gitu." Nggak. Jadi mama cuma diem sambil masih antara tidur dan duduk jadi gitu. Mama jadi dia heran, mama juga heran. Tapi dia gini, "Kok saya ada di sini, Dek?" gitu. Terus kamu kok tidur di bawah sih? Terus dia nggak lama, dia itu lagi, "Mas tidur lagi gitu." Nah terus itu tuh nggak lama terus azan subuh kan. Oh ya kamu mau sholat subuh deh. Dia kayak itu lagi, kayak tayamum lagi dianya. Udah mama tinggalin tuh orang sama dia suruh sholat subuh kan. Cuman mama langsung ke itu, ke apa kayak perawat jaga itu. Terus itu tadi suami saya tuh itu udah bisa bangun apa nggak bahaya gitu kan. Mama ngomong begitu tuh. Pasien siapa gitu, pasien Teguh Imam Sujito. Oh yang itu yang apa nggak tahu ada bahasa kedokterannya gitu, masalah geger otak ringan itu dia. Terus emang udah bangun? Iya bangun tadi. Terus gimana? Ya cuma nanya saya gitu, sekarang lagi tidur kayaknya lagi sholat dia, sholat itu tadi tayamum dia itunya. Terus kayaknya itu dibawain kayak bantal, tapi bantalnya itu kayak lembut banget gitu. Kayak sutra lah gitu bantalnya. Tapi mama nggak tahu ya, dibawa kan mama kan langsung mau sholat gitu. Takutnya pas mama habis sholat subuh itu aja mama nggak ikut berjamaah, sholat sendiri. Karena seneng gitu suami udah sadar gitu kan, sholat sendiri padahal orang masih berjamaah. Pokoknya mama habis sholat udah mama langsung tuh ya balik lagi ke situ, dia langsung digituin aja. Ya udah kayak nggak ada apa-apa. Nggak nanya kenapa lah. Biasanya kan itu sehari aja itu namanya kenapa itu bisa 10 kali, bisa 20 kali mas. Kalau dia udah bangun, ini kenapa? Ntar mama jawab, jatuh. Itu kalau seandainya direkam itu kali kaset udah penuh isinya ini kenapa berapa 2 hari itu 3 hari. Terus akhirnya emang bener aku kecelakaan deh gitu. Kalau dia kan nggak pernah ngomong gua. Dia tuh jarang ngomong gua. Kalau mama kan namanya orang periuk, kagak ngomong gua gatel bibirnya. Terus akhirnya kok saya bisa di sini? Iya, mas tuh kecelakaan di mana? Ya katanya sih kecelakaan, bukan katanya ceritanya di Bantar Gebang. Saya juga belum tahu ceritanya gitu. Yang tahu ceritanya bapak sama ibu. Oh gitu ya. Oh sakit banget sih deh, kayaknya nyeran. Kata dia tuh kayak pusing, kayak pala tuh jadi kayak bengkak gitu. Dia tuh rasanya katanya palanya kayak ngembang gitu. Ya udah, sekarang mas minum aja biasa tuh. Nah singkat cerita tuh ya, itu kan Rabu, malamnya kan malam Minggu. Dia tuh Toto lilir gitu, Toto udah nyamperin, buka pintu seperti biasa. Orang pakai baju Betawi kayak
pangsi Betawi itu tuh, gitu. Tapi Mama nggak tahu, belum Mama nggak terlalu ngeh ceritanya warnanya apa. Cuman bilangnya pangsi, pakai pangsi baju Betawi gitu kan. Singkat cerita, pulang dulu ke rumah. Sorry deh, nggak apa-apa, maaf ya, namanya udah tua. Berarti di rumah sakit udah pulang? Udah pulang. Setelah itu udah pulang. Maaf nih, Mama agak meloncat. Nah setelah pulang, dia kan belum cerita apa-apa nih, kira-kira di rumah. Tahu-tahu pas lagi duduk bertiga. Dia tuh cerita. Awalnya bapak dulu ngomong begini. Kalian berdua gak usah balik ke Bantar Gebang. Gitu bapak. Pas bilang gak boleh balik ke Bantar Gebang. Terus emang kenapa gitu kan. Tapi dia mah gak jawab. Si suami tuh gak jawab. Udah pokoknya gak usah balik. Kalian gak usah balik ke Bantar Gebang. Udah di sini aja. Sampai tuh lahir anak ntar gitu kan. Tahu-tahu dia cerita. Sebenarnya ada yang mau saya ceritain nih katanya. Di Bantar Gebang itu saya waktu dari mulai malam pertama tuh saya diimpiin. Diimpiin apa? Kata bapak nih, bapak sambil ngerokok. Saya malam pertama itu saya diimpiin di dalam ini nih. Bukan malam pertama, malam kedua gitu, malam Senin. Diimpiinnya tuh dia malam Senin. Itu katanya diimpiin tuh di dalam dinding rumah itu isinya tuh itu ular. Ular penuh katanya gitu. Ular itu kayak ada mahkotanya, meling-meling begitu gitu. Cuman dia mah orangnya kan nggak percaya sama pusaka-pusaka, ya udah pokoknya gitu. Cuman dia sempat ngomong begini, gue mah nggak takut, ular mah gitu. Itu yang sebelum dia sakit tipes. Tuh dia diimpiin itu dulu. Nah sedangkan sebelum kecelakaan dia diimpiin lagi. Sebenarnya dia sering, katanya 2 hari sekali tuh diimpiin sama ular yang kayak gitu-gitu selama tinggal di situ. Cuman dia nggak pernah cerita sama mama takut gitu. Nah, waktu diceritain masalah tentang yang kata dia ketemu ular itu lagi, sebelum dia sakit yang ditabrak itu, katanya ada ular gede masuk ke dada dia. Tuh sebelum dia kecelakaan tuh, nggak tahu itu kan kecelakaan Rabu, nggak tahu itu Senin, nggak tahu Selasa, pokoknya dia diimpiin tuh. Jadi ada ular tuh gede gitu masuk ke dada dia gitu. Terus bapak ngomong begini, bapak mertua, wah itu pusaka Gu, katanya gitu. Itu kalau jodoh sama kamu tuh, itu jadi pusaka Gu, katanya gitu. Pusaka apaan, kan namanya orang nggak percaya mah ya tetep aja. Apaan pusaka? Oh ya satu lagi napa itu yang tadi mama ceritain tadi awal tuh, sebenarnya tuh dia tuh sebenarnya di rumah sakit juga saya didatengin loh Pak, katanya. Dia kan ngomong bapak juga ngomongnya saya kan. Saya juga datengin apaan? Iya, itu tahu nggak jam 2, nggak tahu jam 3. Tahu-tahu didatengin sama orang pakai baju yang tadi mama bilang pangsi itu. Terus dia ngomong begini, kamu kenapa? Iya, katanya, sakit katanya. Kamu tuh orang baik, rajin sholatnya katanya. Kata orang itu tuh katanya. Ya dia pakai peci biasa, gimana sih kayak jawar-jawar orang Betawi gitu. Ada golok gitu. Iya, golok, tau-tau gini. Kamu mau nggak golok si pitung? Ini golok ini nggak kemana-mana, asal kamu puasain 40 hari. Kalau kamu puasa 40 hari, ini golok ini buat kamu. Terus dia pergi, tetep manusia gitu, dia kayak manusia buka pintu dia gitu ya. Dia mah nggak aja udah, namanya dia tangannya kan sakit, cuman pas saya sadar gini, itu kan ada si Titin tidur di situ. Masa si Titin diinjek-injek sama bapak itu? Terus bapak ngomong begini lagi tuh, bapak mertua, udah gue puasain aja Bu. Itu golok tuh sakti Bu, golok si pitung gitu. Dia cuma senyum-senyum aja bapak. Singkat cerita tuh, sebenarnya kan mama awalnya kan nggak tahu kronologi kecelakaan tuh bagaimana gitu. Terus akhirnya mama ya tanyalah ke itu. Sebenarnya tuh ceritanya gini loh Mas. Jadi bukan mertua secara langsung cerita sama mama. Jadi ada adik mertua mama, bule lah. Kalau itu bule cerita, itu kok bisa kayak begitu sih awalnya gimana, udah pulang nih ceritanya nih ya, pengen tahu sampai bisa nggak inget gitu gimana sih Bude gitu kan. Bude Timah, panggilnya kan Timah. Bude Timah itu kenapa sih tuh bisa sampai kecelakaan gitu? Itu awalnya cerita juga aneh kadang katanya. Jadi dia nih pulang kerja, abis narikin uang katanya. Untungnya alhamdulillah uang itu masa ada belasan juta gitu katanya. Jadi dia biasa naik motor katanya gitu. Tahu-tahu katanya di depan, kebetulan yang nolongnya itu dia kan
Yang nolongnya itu tuh, jadi dia kecelakaannya depan kayak studio foto gitu loh. Ini masih udah di Bantar Gebang nih? Iya, di Bantar Gebang. Pas dia mau pulang dari kerjaan, mau pulang ke Bantar Gebang nih, sebelum kecelakaan dia. Jadi dia tuh kecelakaannya persis di depan kayak studio foto. Fuji Film. Itu di situ ada orang yang nolongin lah gitu. Menurut cerita mertua mama, itu yang nolongin tuh ya sebenarnya anak-anak muda lah, masih umur sekitar 25-an gitulah gitu. Katanya pas dia lagi jatuh berat gitu ya, katanya ditolongin sama itu. Tapi dia kayak orang pelongo aja gitu, cuman kayak di sini aja ada goresan. Dia ada goresan di sini, pedal mah letaknya adanya di dalam gitu loh, Mas. Letaknya tuh ada di dalam gitu. Bapak siapa namanya? Nggak tahu. Jadi dia tuh pakai helm, tapi helmnya mental. Cuman katanya nggak ada darah, Mas. Yang lebih lucu lagi, lebih aneh lagi, dia pakai jaket. Dia di dalam jaket itu kan ada baju seragam itu, seragam salesnya. Masih di dalam baju seragam salesnya itu, di dalam kaos dalam, dia kan pakai kaos dalam banyak tanah merahnya. Tapinya jaketnya biasa aja. Dia orang kakinya aja nggak lecet, nggak apa gitu. Yang diceritain pas ditanyain, Bapak siapa namanya? Dia nggak tahu gitu. Cuman dia tuh sempet-sempetnya bisa ngomong begini, itu tuh di tas itu ada uang. Dia tahu di tas itu ada uang gitu. Tolong itu tasnya ada uang gitu. Cuman gitu, tapi namanya dia nggak tahu. Akhirnya si yang penolong itu ngambil dompetnya, di situ ada alamatnya. Kan walaupun kita pindah di Bantar Gebang kan KTP-nya masih KTP itu kan Kemayoran. Akhirnya diantar lewat Bluebird itu ngambil uang dari itu kan, orang itu ngambil uang dari dompet bapak. Kecelakaan itu kenapa? Jatuhnya kenapa? Ya katanya pas dia itu katanya bilangnya dia tuh ada nenek-nenek. Dia tuh ngehindarin nenek-nenek nyebrang. Ini kata bapak. Bapak pas udah gimana waktu itu? Iya pas udah dia udah mulai sadar, dia ingat gitu kronologinya gitu. Dulu kan kayaknya saya kecelakaannya itu tuh, kenapa kamu bisa kecelakaan begitu sih gitu kan? Itu sambil itu aja ngomongnya sambil ketawa-tawa. Iya. Ya itu karena orang itu ada orang nyebrang nenek-nenek gitu. Ada orang udah tua, dia ngomong bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek, tapi ada orang tua nyebrang. Jadi dia ngehindarin nyebrang itu. Ngehindarin orang tua nyebrang itu. Nah, yang lebih lucu lagi, ceritanya gini Mas Gilang. Waktu dia sana kan dia ditanyain nama aja nggak tahu gitu ya Mas. Nah, kebetulan karena ya kalau zaman dulu mah kan nggak ada map ya, ibaratnya jadinya pokoknya kita kalau lewat mau ke Kemayoran ya lewatnya lewat sini nih. Kalau seandainya ini ya lewat sini, coba ya kita nanya-nanya aja gitu. Pas dia ada pintu air tuh, lewat pintu air, pas kira-kira 100 meter mau belok ke rumahnya dia, kan rumahnya dia tuh jadi jalan raya ada gang kecil, jadi masuk gang kecil dulu. Pas mau belokan, mau kira-kira 100 meter lagi mau ke gang yang kecil itu dia bisa ngomong begini, itu tuh di pintu gerbang itu tuh katanya di itu Gapura, kata dia tuh Gapura itu tuh rumah saya. Akhirnya oh ya benar, pas coba katanya turun aja, pas turun tuh ada tetangga, Mas Teguh gitu, jadi dia udah langsung turun di situ. Agak bersyukurnya bukannya kita ibaratnya nyawa lebih berharga daripada uang gitu kan. Alhamdulillah aja gitu ya. Uangnya itu selamat, uang setoran kantor gitu juga. Orang itu yang nolong juga orangnya jujur semua gitu loh Mas Gilang. Alhamdulillahnya gitu. Setelah tahu kebenarannya udah habis itu gimana tuh Bang? Ya pokoknya ya jadi ya Bapak sih udah nggak mau balik lagi ke Bantar Udah Gebang? nggak boleh. Bukan nggak awalnya boleh. sih kita sih sebenarnya awalnya kita sih ya tadinya ya kalau nggak dilarang sama mertua ya kita mau balik. Seperti itulah pengalaman Mama di rumah sana. Jadi kalau Mama pikir-pikir, Mama itu sebenarnya tinggal di sana kurang lebih 1 bulan gitu kan? Nggak sampai 1 bulan. Iya malah nggak nyampe 1 bulan. Ya kurang lebih lah segitulah. Paling 3 sebulan kurang 4 hari atau 5 hari lah. Orang kita bolak-balik lagi selama tinggal di sana kita 2 kali masuk rumah sakit gitu kan? Jadi emang udah nggak pernah balik lagi ya setelah lahiran anak nggak balik lagi ke Bantar Gebang. Emang nggak dibolehin juga. Bukan, kan? Iya benar-benar bukan setelah lahiran anak Mas Gilang, benar-benar setelah pulang dari rumah sakit Islam itu yang geger otak udah nggak boleh lagi sama mertua. Kayaknya mertua juga udah ngerti kalau rumah itu ya nggak benar gitu. Ya itulah cerita hidup Mama.
Walaupun sekarang ini mama udah pisah ya sama bapak ya, tapi silaturahmi tetap terjaga karena biar dibantu, apalagi ada anak ya Mas Gilang. Itu salah satu cerita buat mama sih, jadi bagian cerita hidup mama, pengalaman hidup mama yang bisa jadi apa ya, pelajaran buat mama juga. Di situ ada plus minusnya yang perlu mama terus terang aja buat mama, silaturahmi yang terbaik adalah ya kita jangan ada dendam, jangan ada marah, pokoknya silaturahmi yang penting anak-anak kita tuh tahu ini bapaknya, itu ibunya. Dan yang terakhir nih Mak, rumahnya di Bantar Gebang itu sekarang gimana Mak kabarnya? Kurang tahu ya, yang terakhir kali mama sih katanya sempat dengar-dengar udah dijual. Oh, udah dijual, berarti udah ada orang lain yang nempatin itu ya? Iya, sempat sampai orang yang sempat ngomong gini, itu ada yang ngomong namanya orang kan banyak ya yang ngomong, itu dibalikin nggak uangnya udah ngebangun gitu kan, udah dibangun? Enggak. Kita ya udah lah, pokoknya orang yang salah kita juga yang ninggalin gitu. Oke, berarti udah dijual ya terakhir ya? Terakhir kali udah dijual, ya pokoknya itu aja cerita. Bantar Gebang dulu masih sepi tuh. Aduh Mas, tahun 93 itu jujur terus terang aja, dari rumah mama itu bisa kelihatan pasar Bantar Gebang. Jadi orang tuh kalau mau ke pasar Bantar Gebang bisa lewat sawah. Dari kampung itu iya, sampai blosok ke sini segini nih. Ke pasar tuh lewat sawah kadang gitu. Nah, Ma, berarti ini rumah yang emang di Bantar Gebang ini angkernya menurut Mama ya berarti karena gimana nih, Ma? Karena emang udah serem dari sananya apa gimana? Kalau menurut Mama enggak, kalau menurut Mama gini, waktu itu kan karena udah lama bisa, kalau kata ya ada orang yang bilang sih sebenarnya itu dari awal tanah itu memang ada pusakanya. Dari awal. Dari itu awal. Ada orang yang bilang. Iya, ada orang bilang. Terus? Gitu. Itu sebenarnya dari awal tuh sebenarnya rumah lu tuh emang udah ada pusakanya di situ gitu loh. Terus kalau menurut Mama ya itu karena kosong lama. Karena kosong lama. Nah, iya. Berapa bulan tadi katanya kosong itu? Ya bilangnya katanya cuma belum lama, paling 6 bulan gitu. Padahal kalau kata si ibu-ibu itu kan, makanya kalau waktu Mama nganterin biasa kan ya udahlah jadi nggak sepi di situ gitu. Padahal berapa iya, bulan? Padahal mah ngomongnya sih katanya baru 6 bulan, padahal mah udah tahunan. Udah tahunan kosong. Iya. Berarti emang karena udah kosong lama. Iya, udah kosong lama. Sekarang kita patokannya ini aja deh, pohon nangka. Pohon nangka sampai gede begitu, coba depan pintu. Gimana ceritanya? Benar. Oke, berarti udah semua Mah ya diceritain dari awal tinggal situ, dan memang kesimpulannya nggak lama tinggal situ karena memang ada kejadian yang nimpa bapak nih, ya kan? Dan akhirnya sampai udah nggak boleh balik lagi ke rumah itu. Dan ini thank you banget Mah ya udah diceritain semuanya dari awal sampai selesai. Pokoknya sehat selalu Mah, dan pokoknya jangan capek-capek lah, istirahat, banyak istirahat. Iya, ya kan? Mama juga sekali lagi ngucapin terima kasih ya. Mama udah diundang di Lonceng Misteri. Pokoknya Mama selalu mendoakan Lonceng Misteri maju dan sukses ke depannya. Amin. Dan bisa tercapai cita-citanya Lonceng Misteri yang tuh 1 juta. Yes, 1 juta subscriber itu dia sahabat Lonceng. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, apalagi buat kalian yang memang tinggal di sekitar Bantar Gebang nih, kan kalian pasti tahu lah dulu Bantar Gebang tuh sepinya kayak gimana. Tulis di kolom komentar, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Mama juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.